Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan limbah cair. Dan di akhir video, saya juga akan melampirkan video dan prosedur tentang pengelolaan limbah asam basa yang saya lakukan di tempat PKL saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurjihan Ashari dari kelas 13 Kimia Analisis 2. Sebelum membahas pengelolaan limbah cair, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu limbah. Limbah ini adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Limbah ini bisa berasal dari industri atau dari limbah rumah tangga, dan masih banyak lagi. Limbah sendiri berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada limbah padat. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri atau aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh limbah padat diantaranya adalah kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain, dan lain-lain. Yang kedua ada limbah cair. Limbah cair ini adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur atau tersuspensi maupun terlarut dalam air. Yang ketiga ada limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Contoh dari limbah gas adalah limbah yang berasal dari suatu pabrik yang dapat mengeluarkan gas yang berupa asap, partikel, serta debu. Dan yang terakhir ada limbah suara. Limbah suara adalah limbah yang berupa gelombang bunyi yang merambat di udara. Limbah suara dapat dihasilkan dari mesin kendaraan, mesin-mesin pabrik, peralatan elektronik, dan sumber-sumber yang lainnya. Nah, semua limbah ini, dari limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah suara, jika mengandung bahan berbahaya dan beracun dan tidak dikelola dengan baik, akan dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, atau bahkan membahayakan lingkungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Di sini saya akan membahas lebih detail tentang cara pengolahan limbah cair. Untuk pengolahan limbah sendiri adalah upaya terakhir dalam sistem pengelolaan limbah setelah sebelumnya dilakukan optimasi proses produksi dan pengurangan serta pemanfaatan limbah. Pengolahan limbah dimaksudkan untuk menurunkan tingkat cemaran yang terdapat dalam limbah, sehingga limbah ini aman untuk dibuang ke lingkungan. Pengolahan air limbah ini biasa menerapkan 3 tahapan proses. Yang pertama adalah pengolahan pendahuluan atau pretreatment. Pretreatment ini ditunjukkan untuk mengkondisikan beban limbah dan karakter lainnya agar sesuai untuk masuk ke pengolahan selanjutnya, yaitu pengolahan utama atau primary treatment. Pengolahan utama ini adalah proses yang dipilih untuk menurunkan pencemar utama dalam air limbah. Kemudian, tahapan yang terakhir adalah pengolahan akhir atau post-treatment. Pengolahan akhir dilakukan dengan cara proses lanjutan untuk mengolah limbah agar sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan. Untuk proses lanjutan, terdapat 3 jenis proses yang dapat dilakukan untuk mengolah air limbah tersebut. Yang pertama ada proses fisik. Proses fisik ini dilakukan dengan cara memberikan perlakuan fisik pada air limbah, seperti menyaring, mengendapkan, atau mengatur suhu proses dengan menggunakan alat screening, grid chamber, setting tank atau setting pond, dan lain-lain. Yang kedua ada proses biologi. Proses biologi ini dilakukan dengan cara memberikan perlakuan atau proses biologi terhadap air limbah, seperti dengan cara penguraian atau penggabungan substansi biologi dengan lumpur aktif, attached road filtration, aerobic process, dan anaerobic process. Yang ketiga ada proses secara kimia. Proses secara kimia ini dilakukan dengan cara membubuhkan atau menambahkan bahan kimia atau larutan kimia pada air limbah agar dihasilkan reaksi tertentu. Nah, untuk bahan kimia sendiri yang biasa digunakan adalah ferisulfat, feriklorida, ferrosulfat, polialuminium klorida, dan polielektroplit. Salah satu contoh pengolahan limbah secara kimia adalah secara netralisasi. Netralisasi berawal dari teori tentang asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+, dan basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Menurut Bronsted-Lowry,
Asam adalah suatu zat yang memberikan proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Nah, untuk netralisasi sendiri adalah suatu reaksi antara senyawa asam dan senyawa basa dengan menggunakan indikator tertentu untuk menjadikannya suatu senyawa yang netral. Netralisasi limbah ini diperlukan jika kondisi limbah masih di luar range pH baku mutu limbah atau biasa disebut dengan PML yang diperlukan, yaitu pH sekitar antara 6 sampai 8. Karena limbah di luar kondisi tersebut, yaitu pH di luar 6-8 ini dapat bersifat racun atau korosif, termasuk bakteri. Dalam beberapa hal, netralisasi dapat dilakukan dengan cara mencampur limbah yang bersifat asam dengan limbah yang bersifat basa. Untuk pencampuran dilakukan di dalam suatu bak ekualisasi atau biasa disebut dengan bak penstabil pada level ketinggian tetap. Netralisasi menggunakan bahan kimia dilakukan dengan menambahkan bahan yang bersifat asam kuat atau basa kuat. Yang pertama untuk air limbah yang bersifat asam. Ini untuk air limbah yang bersifat asam, pada umumnya dinetralkan dengan larutan kapur dengan rumus kimia CaOH 2 kali atau bisa dengan menggunakan soda kaustik seperti NaOH atau juga bisa menggunakan natrium karbonat dengan rumus kimia Na2CO3. Nah, sedangkan untuk air limbah yang bersifat basa, ini untuk air limbah yang bersifat basa, dinetralkannya dengan asam kuat, seperti asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4, atau dengan asam klorida dengan rumus kimia HCl, atau juga bisa dengan menggunakan gas karbon dioksida. Nah, secara umum ini reaksi netralisasi dapat diteruskan sebagai berikut. Asam yang ditambahkan dengan basa akan bereaksi dalam larutan berair dan akan menghasilkan garam dan juga air. Garam ini sifatnya netral, tidak asam maupun juga tidak basa. Berikut merupakan cara pengolahan limbah asam basa dengan cara netralisasi yang saya lakukan di tempat PKL saya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu limbah asam basa bekas praktikum mahasiswa dimasukkan ke dalam bak. Jadi limbah asam maupun limbah basa ini dijadikan satu dan dimasukkan ke dalam bak dan diukur pH-nya dengan menggunakan pH universal. Saat itu pH yang saya dapatkan adalah 3, yang artinya air limbah asam basa ini bersifat asam. Setelah diketahui limbah tersebut bersifat asam, maka limbah ditambahkan dengan larutan NaOH yang kemudian diaduk. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, jika air limbah yang bersifat asam, pada umumnya dinetralkannya dengan larutan kapur atau dengan rumus kimia CaOH 2 kali atau soda kaustik seperti NaOH atau natrium karbonat dengan rumus Na2CO3. Nah, di sini saya menggunakan NaOH untuk menetralkan limbah campuran asam basa ini. Untuk reaksinya dapat dilihat di sini. Jadi asam atau HCl yang ditambahkan dengan basa, kita menggunakan NaOH, akan bereaksi dalam larutan berair dan akan menghasilkan garam dan air. NaCl cair yang dihasilkan dalam reaksi ini disebut garam. Sebuah garam ini merupakan senyawa ionik yang terdiri dari kation dari basa dan anion dari asam. Garam ini bersifat netral, tidak bersifat asam maupun tidak bersifat basa. Di sini saya juga melampirkan video saat penambahan NaOH ke dalam air limbah asam basa yang telah dimasukkan ke dalam bak. Dapat dilihat NaOH yang dimasukkan ke dalam limbah asam basa ini berwarna ungu dan kemudian diaduk agar NaOH tercampur rata dengan limbah asam basa dan kemudian dites pH-nya apakah sudah netral atau tidak. Jika belum mencapai pH 7, maka dilakukan penambahan kembali NaOH sampai pH limbah asam basa ini sudah mencapai 7. Dan kemudian jika sudah mencapai pH 7, siap untuk dibuang ke tempat pembuangan limbah. Sekian dari saya penjelasan mengenai pengolahan limbah asam basa yang
saya lakukan di tempat PKL saya dengan cara netralisasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.